Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik 5 tips agar hidup semakin sehat. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 5 tips agar hidup semakin sehat ya. Semakin sehat, semakin damai, semakin bahagia ya, dan seterusnya. Nah, perlu kita sadari teman-teman bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Nah, khusus pada session kali ini ya, jadi saya angkat topik yaitu 5 tips agar hidup semakin sehat ya, semakin sehat. Ini tentunya harapan bagi kita semua ya yang masih merasa belum sembuh total ya. Ini pasti ya, jadi harapan kita ya kapan saya sembuh ya, berharap supaya kita menjadi semakin sehat ya, menjadi semakin damai, menjadi semakin bahagia ya, menjadi semakin sukses dan lain dan seterusnya ya. Jadi sesuai dengan cita-cita kita masing-masing. Nah, ini memang yang namanya faktor kesehatan ini adalah paling penting menurut saya ya, karena ketika orang itu merasakan sehat ya, otomatis ibaratnya makan juga enak ya, bisa menikmati keindahan dunia ya. Termasuk kita bisa pergi ke sana kemari ya, bisa produktif ya, bisa kreatif, bisa inovatif. Nah, ini syaratnya memang kita harus sehat ya. Maka dari itu menjadi penting ya ketika kita punya kiat bagaimana caranya untuk sehat. Nah, untuk itu maka saya sharingkan ya tentang 5 tips agar hidup semakin sehat ya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang sudah merasa membaik atau mungkin sudah merasa sembuh, nah ini adalah tip untuk menjaganya ya, menjaganya agar menjadi semakin lebih sehat lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih dalam penderitaan, nah ini berharap mudah-mudahan menjadi cepat sembuh atau menjadi semakin sehat. Nah, itu harapan saya seperti itu ya. Maka dari itu kepada teman-teman yang mungkin masih merasakan banyak sensasi ya, ini jangan berkecil hati ya. Ketika kita mau berikhtiar ya, itu pasti akan ada hasilnya ya. Artinya kita pasti akan sembuh dari penderitaan itu ya. Jadi pokoknya ikuti saja proses ya, ikuti saja proses, jangan berhenti ya. Mudah-mudahan juga langkah-langkah teman-teman ini menjadi semakin progres ya, dalam artian menjadi semakin sehat ya. Nah, ini harapan saya yaitu seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tambah semangat ya, tambah motivasi untuk bangkit ya, karena sehat adalah segala-galanya. Nah, itu teman-teman. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya sharingkan jadi 5 tips agar hidup semakin sehat ya. Ini
sebenarnya sifatnya lebih umum ya, lebih umum, tetapi ini juga cocok ya kita terapkan khususnya bagi kita yang mengalami penderitaan asam lambung, gangguan anxiety psikosomatis ya. Nah, tip yang pertama ya agar kita menjadi semakin sehat ya. Yang pertama ini adalah hubungannya dengan pikiran atau psikis kita ya, atau kejiwaan kita. Nah, ini tip yang pertama adalah pikiran itu fokus pada saat ini ya, jangan fokus kepada masa lalu atau masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena ketika pikiran kita itu lari ke masa lalu, itu biasanya yang muncul adalah trauma-trauma ya, trauma-trauma, penyesalan-penyesalan ya, kemudian mungkin luka batin. Nah, itu ketika dipikirkan terus oleh pikiran kita, nah itu akhirnya menjadi respon oleh lambung ya. Contohnya asam lambung menjadi naik ya, atau mungkin juga respon juga terhadap organ tubuh kita yang lain sehingga tubuh menjadi tidak nyaman ya. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu fokusnya itu pada masa saat ini saja. Jadi saat ini kita sedang mengapa, nah itu yang pikiran itu kita arahkan ke situ ya. Tetapi kalau kita tidak menyadari tentang pikiran kita ini geraknya kemana, itu otomatis biasanya larinya pikiran itu ya, kalau nggak ke masa lalu ya ke masa yang akan datang. Nah, ke masa yang akan datang ini biasanya akan melahirkan kita mencemaskan masa yang akan datang ya, kita mampu atau tidak ya, bagaimana mungkin kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, ini kadang membuat bikin cemas ya, menjadi kita khawatir ya di masa yang akan datang ya, kita ragu-ragu, kita menjadi takut bahkan menghadapi masa yang akan datang. Nah, itu. Nah, hal-hal seperti itu, seperti kecemasan, ketakutan ya, kekhawatiran, was-was, ini karena pikiran kita itu lari ke masa yang akan datang, yang sebenarnya itu belum terjadi ya, yang seharusnya belum kita pikirkan, tetapi pikiran ini sudah lari dulu ke sana. Nah, ketika itu tidak dikendalikan, nah maka kita akan dikuasai oleh pikirannya. Nah, ketika pikiran itu liar ya, istilahnya tidak kita kendalikan, yaitu akan lari ke masa lalu, isinya tentang trauma, tentang penyesalan, tentang sakit hati ya, tentang mungkin rasa dendam yang membekas. Nah, itu akan selalu muncul ya. Nah, itu. Nah, demikian juga ketika pikiran ke masa yang akan datang, nah itu yang muncul itu akan diwarnai itu rasa kecemasan, kekhawatiran, was-was ya, ragu-ragu, takut dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka yaitu respon tubuh menjadi negatif. Karena ketika pikiran itu liar ya, artinya lari ke masa lalu maupun ke masa yang akan datang, itu pasti yang muncul itu negatif ya, itu secara otomatis seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus menyadari ya, jadi menyadari gerak pikiran kita itu kemana. Nah, caranya yaitu kita fokuskan kepada saat ini ya, atau masa kini ya. Nah, itu caranya bisa dipancing dengan kalimat teman-teman ya, dengan kalimat. Jadi misalkan saat ini saya sedang mendengarkan motivator, misalkan seperti itu. Jadi pokoknya saat ini sedang apa, nah itu diucapkan teman-teman ya. Dengan seperti itu nanti tidak lari ke masa lalu dan juga tidak lari ke masa yang akan datang, sehingga kita menjadi fokus ya, menjadi fokus sesuai yang kita pikirkan pada saat ini. Itu biasanya nanti munculnya adalah pikiran-pikiran positif ya. Misalkan saat ini kita sedang bekerja ya, ya katakan saja saat ini saya sedang bekerja, saya akan bekerja dengan baik, misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan saat ini sedang istirahat ya, katakan saja saat ini saya sedang istirahat ya, saya manfaatkan waktu yang baik ini untuk relaksasi, misalkan seperti itu ya. Jadi pokoknya pancing saja dengan kata-kata, sehingga nanti pikiran itu akan fokus ya, fokus di
pada saat ini. Nah, itu ketika kita bisa mengendalikan seperti itu ya dengan kesadaran kita sendiri, nah itu insya Allah nanti pikiran ini akan selalu positif. Nah, ketika pikiran positif, nah akhirnya respon tubuh ini menjadi semakin sehat ya, semakin nyaman ya, semakin energik dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu tip yang pertama ya. Jadi pikiran fokus pada saat ini, itu seperti itu. Ini sebenarnya bagian dari pola pikir ya, bagian dari pola pikir, cuma saya lebih rinci lagi supaya teman-teman mudah untuk memahaminya ya, itu seperti itu. Baik ya, kemudian tip yang kedua ya. Nah, tip yang kedua ini bedakanlah ya keinginan dan kebutuhan. Nah, ini juga harus kita sadari ya. Jadi kita harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Caranya yaitu cukupilah kebutuhan ya, jangan mengikuti keinginan. Nah, kadang kita menjadi terjebak sendiri ketika kita ya ini selalu mengikuti keinginan kita ya, padahal keinginan kita itu belum tentu baik untuk kesehatan kita ya. Tuh, contohnya misalkan ya, kebutuhan tubuh kita ini misalkan dilihat dari segi makanan, kan butuhnya makanan-makanan yang sehat ya, makanan yang bernutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita lah, seperti ada protein, karbohidrat, vitamin-vitamin dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika kita mengejar keinginan itu kadang mengejar selera ya, seleranya misalkan kita sukanya makan daging terus ya, karena keinginannya itu. Nah, itu yang kadang menjadi nanti kelebihan ya, kelebihan lemak misalkan, nah, akhirnya menjadi efeknya kurang baik di dalam kesehatan kita. Maka dari itu kita jangan mengikuti keinginan ya, tapi kita cukupi kebutuhan. Nah, ini bahkan dalam segala hal ya, dalam segala hal itu seperti itu, karena hal-hal lain juga pada akhirnya akan berimbas kepada pemikiran kita ya. Akhirnya kalau pemikiran kita tidak stabil ya, banyak beban juga, akhirnya nanti tubuh akan merespon menjadi tidak nyaman ya. Nah, apalagi orang-orang yang sudah terkena anxiety, psikosomatis ini rawan sekali ya ketika kita selalu mengejar keinginan, dan keinginan itu mungkin susah dicapainya ya, atau mungkin berat dicapainya, sebenarnya kita belum mampu mencapai itu. Nah, akhirnya kita menjadi berat sendiri ya. Dengan seperti itu nambah beban pikiran, beban perasaan, beban emosi. Nah, akhirnya tubuh responnya menjadi tidak nyaman ya, atau menjadi kambuh lah ya, jadi kambuh secara anxiety maupun psikosomatisnya. Nah, oleh karena itu kita sadari saja teman-teman ya, jadi kita biasakan itu selalu itu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Intinya cukupilah kebutuhan ya, jangan mengikuti keinginan. Nah, itu ya, itu dengan kesadaran yang tinggi itu insya Allah bisa ya, bisa. Jadi yang namanya keinginan itu memang kadang apa ya, ya selalu menguasai kita ya, tetapi dengan kita sadari, wah itu bukan kebutuhan lah, nggak usah dulu misalkan seperti itu ya. Jadi pokoknya yang penting ya kebutuhan kita yang hubungannya dengan efeknya itu menjadi lebih sehat, itu yang maksud saya harus didominankan, itu yang seperti itu teman-teman. Baik ya, itu tip yang kedua ya, yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjaga pola makan lah, mudahnya seperti itu. Karena apa? Karena untuk kita menjadi semakin sehat itu sebenarnya ada dua hal yang harus dirawat teman-teman, yaitu pertama adalah kesehatan tubuh kita ya, atau raga kita ya. Nah, ini yang kebutuhannya adalah makan ya. Kalau tubuh tidak dikasih makanan ya otomatis tidak menjadi sehat ya. Maka dari itu banyak orang yang mengalami penderitaan, contohnya asam lambung, itu gara-gara karena pola makannya tidak teratur ya, akhirnya terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Itu berawal dari pola makan yang
ceroboh lah istilahnya seperti itu. Nah maka dari itu baik yang misalkan sudah terkena maupun yang sudah membaik atau sudah sembuh, ini perlu kita jaga ya. Jadi ini demi katakanlah kesehatan raga kita atau tubuh kita ya. Karena selain kita harus menjaga tubuh atau raga kita juga harus menjaga jiwa kita ya. Nanti pada tip berikutnya, yang penting bagaimana caranya jiwa kita untuk sehat. Walaupun ya ketika kita sudah bisa raga kita ya, tubuh kita sehat, itu otomatis nanti juga jiwa akan kuat ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi itu juga berlaku sebaliknya ya. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat, itu juga berlaku juga. Jadi bolak-balik ya. Karena apa? Karena memang hubungannya erat sekali itu. Nah maka dari itu untuk menjadi semakin sehat maka harus kita jaga dua-duanya ya. Kembali ke persoalan, yaitu yang ketiga tipnya adalah menjaga pola makan. Nah pola makan itu ya penting supaya memang tubuh kita sehat ya. Kemudian jiwa kita juga menjadi kuat ya. Ini berawal dari kesehatan di tubuh kita dulu ya. Nah pola makan yang baik tentunya ya, ini teman-teman mungkin sudah hafal ya, karena sudah sering saya sampaikan dalam konten-konten yang lalu ya. Bahkan ada video khusus ya yang membahas tentang pola makan. Nah itu ya silahkan boleh ditonton kembali ya video-video saya yang lalu, karena memang antara video satu dengan yang lain ini saling berhubungan dan saling melengkapi ya. Tetapi secara garis besar untuk mengatur pola makan agar tubuh kita menjadi semakin sehat ya, yang jelas pertama dari segi waktu ya. Pola makan waktunya itu harus teratur ya. Kemudian yang kedua dari pilihan menu ya. Pilihan menu ya, menu yang sehat buat diri kita ya. Diri kita disesuaikan dengan apa ya, kondisi tubuh kita itu butuhnya apa ya, bukan dari keinginan ya, dari kebutuhan tubuh itu inginnya butuhnya apa. Nah itu yang kita penuhi. Contohnya ya makan 4 sehat 5 sempurna lah, seperti itu. Nah kemudian juga kita hindari makanan-makanan yang sensitif ya. Contohnya makanan-makanan pantangan ya. Kalau seperti kita sebagai penderita asam lambung sensitif psikosomatis ya biasa ya yang kita pantang, terutama seperti makanan terlalu pedas ya, kemudian terlalu asam, kemudian makanan yang berlemak tinggi ya, makanan bersantan, minyak, kemudian makanan yang alot-alot seperti ketan misalkan ya. Nah itu juga kurang bagus ya. Nah selain itu juga minuman ya. Minuman itu ya minuman-minuman yang berkafein ya, contohnya kopi atau teh ini apa yang terlalu kental, itu juga ketika asam lambung kita masih tinggi juga kurang baik ya. Tetapi ketika sudah membaik ya silahkan, nggak apa-apa ya. Itu seperti itu. Nah kemudian juga masih minuman-minuman apalagi yang beralkohol, bersoda, ini kalau bisa ya kita jauhi, itu seperti itu. Nah itu semua adalah masuk di dalam pola makan ya. Jadi kita tetap menjaga pola makan agar tubuh kita menjadi semakin sehat. Nah ini adalah tip yang ketiga ya teman-teman ya itu. Nah kemudian tip yang keempat ya. Yang keempat ini istirahat ya. Istirahat ini penting. Istirahat yang cukup tapi jangan malas gerak ya. Nah artinya begini teman-teman ya. Istirahat itu memang harus cukup ya. Harus cukup itu ya, contohnya misalkan dalam sehari ya kurang lebih 7 atau 8 jam ya. Walaupun ketika tidak terpenuhi, misalkan kita hanya bisa istirahat 5 jam, 4 jam, itu sebenarnya juga tidak apa-apa ya, tidak perlu menambah kecemasan ya. Cuma idealnya itu memang ya sekitar 7 atau 8 jam. Tetapi itu juga harus diimbangi ya, kita jangan malas gerak. Artinya selain kita harus istirahat, contohnya tidur, kita juga butuh gerak atau olahraga ya. Nah, di sini artinya harus terjadi keseimbangan. Maka biasa sering saya ngomong yaitu keseimbangan antara aktivitas ya. Olahraga ini aktivitas lah, melakukan kegiatan ya, dengan
istirahat itu memang harus balance, jadi harus ada keseimbangan. Ketika kita terlalu banyak gerak ya atau terlalu banyak aktivitas, nah itu bisa juga justru malah hasilnya sebaliknya, karena kita menjadi kecapean ya, kelelahan, akhirnya tubuh menjadi merasakan tidak nyaman ya, itu seperti itu. Nah maka dari itu harus dikontrol sendiri ya, diukur dengan ya apa ya perasaan. Jadi semua itu ukurannya rasa teman-teman ya. Jadi penting kita belajar rasa itu ya. Jadi misalkan kadang orang satu dengan orang lain itu rasanya berbeda ya. Ada orang yang begitu beraktivitas baru setengah jam ya, itu sudah rasanya capek sekali ya. Tapi ada juga yang setengah jam ini belum apa-apa ya, bahkan belum keluar keringat. Nah ini karena ukurannya berbeda ya. Nah maka dari itu ya harus kita ukur sendiri. Intinya kalau kita sudah merasa capek atau mungkin lelah ya sudah, batasnya itu ya, jangan dipaksakan. Karena apa? Kalau memaksakan menjadi over gerak ya, nah akhirnya juga menjadi tidak baik ya. Bisa saja nanti bisa memicu kita malah jadi kambuh dari asam lambung ke tensiati psikosomatis, itu karena kecapean. Dan itu juga pernah saya alami ya, ketika saya beraktivitas yang agak berat ya, kemudian dari segi waktu juga kadang dari pagi sampai malam. Nah itu tiba-tiba paginya menjadi kambuh ya. Nah itu artinya apa? Artinya karena aktivitasnya ini di atas standar ya, berlebihan akhirnya menjadi capek, akhirnya menjadi kambuh. Nah ketika seperti itu, ini bukannya menjadi semakin sehat, tetapi malah sebaliknya ya. Jadi istilahnya sehat itu memang pilihan ya. Ketika kita sudah prioritaskan saya harus sehat, nah maka hal-hal seperti ini juga harus selalu diingat, selalu dipraktekkan ya, sehingga nanti hasilnya ya betul-betul kita menjadi semakin sehat. Itu yang saya lakukan itu seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, siapa tahu juga cocok. Nah itu silahkanlah dilaksanakan ya. Yang penting harapan saya teman-teman yang masih dalam penderitaan ini menjadi semakin sehat, menjadi semakin semangat ya, bangkit untuk menatap masa depan yang lebih baik. Oke ya, nah itu yang tip yang keempat ya. Jadi istirahat cukup tapi jangan mager atau malas gerak. Nah kemudian yang kelima ya, kelima ini yang terakhir ya. Ketika kita ingin semakin sehat ya, nah itu kita seharusnya ya meningkatkan imtak, yaitu iman dan takwa kita. Nah ini ya tergantung terhadap keyakinan kita masing-masing ya, sesuai dengan mungkin agama masing-masing. Intinya kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita ya. Nah ini kalau dijelaskan rinci ini panjang teman-teman ya. Jadi saya ambil garis besarnya saja. Intinya kita lebih mendekatkan diri lah ya. Jadi meningkatkan iman dan takwa kita. Dan yang namanya takwa yaitu melakukan semua perintah-perintah Tuhan ya atau Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah ketika itu bisa kita manifestasikan dalam diri kita ya, kita lakukan dalam bentuk sikap dan tingkah laku kita, itu insya Allah nanti kita akan menjadi semakin sehat ya, semakin baik ya. Jadi berbahagialah ya orang yang bertakwa, karena takwa bisa menciptakan kebahagiaan itu. Nah itu maka dari itu ya silahkanlah kita tingkatkan saja ya bagi kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mungkin punya konsep spiritual yang sedikit berbeda, tapi saya yakin semuanya tujuannya adalah sama, supaya kita menjadi lebih baik. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.